Sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding tackle. breaking news, breaking news, breaking news. Breaking news pertama datang dari Premier League, di mana Ahmad Diallo mengatakan satu-satunya harapanmu adalah sepak pojok. Seusai laga, Ahmad Diallo sempat berinteraksi dengan fans Arsenal di akun X. Satu-satunya harapanmu adalah sepak pojok. Bersikaplah rendah hati. Nah, wah. Ya haha, cuma ngarep dari sepak pojok, ucap Diallo usai pertandingan antara Manchester United melawan Arsenal. Gimana nih, Sen? Baru 2 kali menang ya, dan walaupun memang menangnya lawan klub-klub gede, yang pertama Manchester City, kemudian sekarang Arsenal, pemuncak klasemen, fans MU, bahkan bukan fans MU-nya, pemain MU juga sudah mulai jumawa ya. Sudah mulai jumawa, ini Apakah benar. ini tanda-tanda tsunami trofi? Mungkin saja, tapi tidak tahun ini ya. Iya. Karena memang berat sekali. Dan Benar. memang pertandingannya itu menurut gue banyak yang tidak fair ya, dari keputusan-keputusan wasit, karena ada beberapa handball yang harusnya itu adalah pelanggaran, itu masih di play on. Wasit tidak meniupkan peluit untuk pelanggaran, karena gue lupa tendangan Zubimendi atau siapa itu mengenai tangan Harry Maguire, kemudian juga Lisandro Martinez dengan sengaja di kotak penalti itu memukul pemain Arsenal ya, gue lupa itu siapa, Gyökeres atau siapa ya, itu dari tayangan replaynya itu benar-benar sengaja mukul. Itu harusnya menurut gua Arsenal itu mendapatkan 2 penalti. Oh, berarti malam. keputusan wasit ini ya tidak menguntungkan atau merugikan Arsenal Keduanya ya, Sen? bahkan. Oh, Ada keduanya juga bahkan. ketika pemain Arsenal handball atau pelanggaran kotak penalti juga tidak. Jadi ini tidak adil, keputusan wasit itu tidak adil, tapi untuk keduanya itu. Nah, bahkan tidak dicek VAR dulu. Walaupun emang kita tahu Premier League itu tidak usah cek VAR, jadi asisten VAR-nya kan langsung hubungin ke wasit. Oh, itu iya. tidak perlu pelanggaran. Tapi tidak ada pengecekan terlebih dahulu sebagai wasit utama gitu. Harusnya pada pertandingan saat itu memang pertandingannya sangat seru ya, jual beli serangan, dan juga keduanya benar-benar mendominasi, yang terutama itu Arsenal karena bermain di kandangnya sendiri, penguasaan bola juga Arsenal benar-benar mendominasi, tapi sangat mengagetkan di mana Arsenal berhasil unggul 2-1, kemudian disalip dan dibalik skornya menjadi 3-2 oleh Manchester United. Ini benar-benar apa ya, mengagetkan sekali, dan juga banyak sekali menurut gue yang ini kurang digoreng media ya, keputusan-keputusan wasit yang kontroversial menurut gue, karena banyak sekali handball di dalam kotak penalti dan pelanggaran-pelanggaran yang harusnya itu pelanggaran. Oh iya ya, tapi belum di blow up sama media Inggrisnya itu sendiri ya, Sen? Yang gue sayangkan tuh bahkan pemainnya juga nggak protes gitu, play on gitu. Mungkin karena memang mereka terlalu bersemangat ya. Iya. Soalnya bagi kita yang nonton di TV ataupun kita nontonnya tidak di stadion, kita tahu banyak pelanggaran, apalagi pas Lisandro Martinez itu benar-benar sengaja mukul pada saat itu, pada saat mukul mukanya Gyökeres ya, itu harusnya penalti menurut gua. Iya ya, tapi tidak dapat spot lagi ya. Malah di sini, nah ini kita kembali lagi ke ucapan dari Ahmad Diallo ini tentang satu-satunya harapan adalah tendangan pojok kan. Apa artinya itu menyindir bahwa Arsenal kesulitan dalam hal menyerang, Sen? Ya kalau misalkan kesulitan tidak juga, karena mereka kan berhasil mencetak 2 gol ya. Iya. Jadi pada pertandingan semalam tuh di 90 menit Arteta itu menggonta-ganti strategi ketika dia memasukkan seorang striker. Kan dari pertama kita tahu Arsenal itu gaya mainnya false nine ya, tidak ada striker, dan kemudian setelah Gabriel Jesus sembuh dari cedera dan sekarang punya Gyökeres, ketika mereka berdua masuk pasti otomatis akan ada umpan-umpan silang dari crossing, karena ingin memanfaatkan potensi striker mereka untuk mencetak gol ya. Dan kita tahu juga gol-golnya Arsenal itu bukan hanya dari crossing ya, 2 golnya, dan kemudian Arteta mengganti strategi ke long ball dan itu gagal. Benar-benar di sini pantas sekali ya Harry Maguire menjadi man of the match pada malam itu, karena memang tidak ada duel yang tidak dimenangkan oleh Harry Maguire. Dia benar-benar cutting bola, duel menang, dan keren banget gitu. Dan lucunya ya, pada pertandingan malam itu ya, kan ada tim lebih lucu jika dipantatin oleh Manchester United. Ini ada lebih lucu lagi. Apa itu? Digoyangin Manchester United. Bener, diobok-obok di kandang sendiri. Bahkan digoyangin kan, selebrasinya Cunha itu goyang-goyang seperti Jesse Lingard. Itu benar-benar
digoyangin, memang tidak dipantatin, tapi pemuncak klasemen digoyang-goyang oleh Manchester United. Apalagi seperti yang kita tahu di Indonesia sendiri, para fans MU kan paling berisik di media sosial ya kan. Iya, dua-duanya, MU dan Arsenal. Tidak paling berisik, paling jumawa. Tapi yang lucu itu gini, narasi yang dipakai sama fans United itu, oh ini segini doang kualitas pemuncak klasemen katanya begitu ya. Waduh. Dan juga kerennya tuh kembali lagi ke selebrasinya Cuna. Selebrasinya tuh gini-gini. Itu menandakan seperti ombak. Apakah itu tsunami? Gitu. Benar-benar ini lebih hina ya. Lebih hina lagi. Digoyang-goyangin sama MU. Gitu. Apalagi di kandang sendiri ya kan. Betul, di kandang sendiri. Benar-benar apa ya? Dua pertandingan terakhirnya MU kita tahu kan melawan City, mereka menang 2-0 dan harusnya itu bisa 10-0. Dan di pertandingan ke selanjutnya lawan Arsenal itu anjir lah kalau misalkan apa ya, gua kaget banget di babak kedua Arsenal nggak bisa ngapa-ngapain lawan Manchester United. Benar-benar di pressing, digempur serangan, bahkan hebatnya Manchester United ya pada laga itu. Jadi mereka tuh benar-benar menguasai seluruh lapangan. Jadi mereka bisa nerobos masuk ke dalam kotak penalti dan juga di luar kotak penalti pemain-pemain tengahnya itu berkualitas karena golnya Cunha dari dan juga ini Dorgu itu dari luar kotak penalti. Benar-benar wah, ini apakah mungkin musim depan Manchester United akan memulai dengan dominasinya memulai musim dengan langsung ke 5 besar seperti yang kita tahu kan di musim ini mereka longsor dulu ke tengah ya, tengah dulu gitu. Ini benar-benar keren banget gitu. Ya mungkin itu yang dimaksud sama Ahmadiyah loh, Sen. Satu-satunya harapan kalian itu sepak pojok karena seperti yang gagal sama seperti yang lu katakan kan di babak kedua benar-benar Arsenal nggak berkutik ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau di babak walaupun memang penguasaan bola itu didominasi Arsenal hingga pertandingan selesai, tapi tidak ada serangan yang benar-benar efektif dan juga apa ya, benar-benar pemain Arsenal juga kayak kebingungan ini harus gimana gitu. Oh berarti memang taktik dari Michael Carrick ini emang benar-benar pressingnya ya yang di ini ya. Dan juga menurut gua Carrick tuh apa ya, kerennya tuh dia percaya banget sama pemain-pemainnya sendiri, walaupun kita tahu kan sekarang belum ada pembelian yang wah dari Manchester United semenjak ditangani oleh Carrick ya, padahal bursa transfer lagi terbuka ya, tapi benar-benar bisa mengoptimalkan skuad peninggalan Amorim gitu. Nah tapi kalau menurut gue berarti yang di boost dari Carrick itu lebih ke mental pemainnya, jadi nggak ada pressure, nggak ngasih pressure apa-apa ke pemain, kayak udah main lepasin aja, makanya kan potensi dari pemain keluar semua dosen. Jadi kalau waktu mereka menang lawan City, gua masih City emang performanya lagi turun, karena memang Pep lagi ngeracik-ngeracik strategi dan segala macam. Ini bisa ngalahin Arsenal yang di minggu lalu mereka di Liga Champions itu benar-benar bantai-bantai ya. Ini membuat gua heran banget ya, benar-benar Manchester United wah GG banget. Tapi kan kita tahu Manchester United itu lawan tim-tim Big Six serius, tapi kalahnya itu lawan tim-tim bawah. Tapi ada fakta yang menarik, berarti dari sini Michael Carrick sudah membuktikan bahwa dia berhasil mengalahkan guru sekaligus muridnya, Sen. Pep Guardiola dan juga Arteta. Wah ini keren banget sih. Paket komplit ya, dikalahin semua. Berturut-turut lagi 2 week kan ibaratnya. Nah ini kan kita ngomongin kualitasnya Michael Carrick ya. Mungkin kita lanjut ke berita selanjutnya. Oke, lanjut. Jadi ini adalah breaking news dari statement legenda Manchester United-nya sendiri. Waduh, legenda paling kontroversial yaitu Roy Keane. Dia berstatement seperti ini. Bahkan jika Manchester United meraih posisi keempat di Liga, saya yakin Michael Carrick bukanlah orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Mereka membutuhkan manajer yang lebih besar dan lebih baik. Waduh, ini justru penyakitnya MU itu di sini. Penyakitnya MU itu nggak pernah puas gitu. Ibaratnya apa ya? Track positif ganti gitu ya. Waduh, parah banget. Tapi menurut lu gimana nih, Sen? Ya, di 2 pertandingan kemarin kita tahu bahwa kualitasnya ini bukan kualitas skuad Manchesternya menurut gua. Dan gua juga tadi bahas kan Carrick belum mendatangkan satu pemain yang benar-benar dia inginkan gitu. Walaupun ada beberapa transfer itu kan kita tadi gua ngomong tuh Carrick benar-benar mengandalkan pemain-pemain titipan Amorim. Yaitu menandakan jika Carrick itu kualitasnya keren sebagai pelatih karena dia tuh dapat projectnya titipan, bukan projectnya sendiri yang dia bangun gitu.
Ibaratnya bisa mengoptimalkan pemain yang ada dan seadanya ya. Iya, jadi kan itu kan menunjukkan kualitasnya. Nah, Betul, betul. itu juga benar-benar penyakitnya Manchester United karena memang yang ngegorengnya itu bukan siapa-siapa tapi legendanya sendiri kan. Legendanya sendiri, Ini benar progres sih. baru mau belum running bahkan baru jalan langsung di terjang dengan statement-statement seperti itu. Ini Roy Keane tuh kalau di Indonesia setara Bung Toel lah gitu. Wah, benar-benar. Jadi bahkan tidak mendukung sama sekali. Iya. Menurut gua ya kalau misalkan performa Manchester United seperti ini dan mungkin Carrick sudah dikasih duit sama manajemen sok belanja pemain yang lu pengen gitu. Mungkin Carrick bakal lebih leluasa lagi ya. Seperti yang kita tahu hasil positif lawan City dan juga Arsenal dengan pemain titipan aja seperti itu. Iya. Kita lihat apakah Carrick dengan dia bisa mendatangkan pemain-pemain lain, dia bisa meningkatkan kualitas Manchester United. Dan sekarang juga kan kabar baiknya MU kan sudah di 4 besar Oh iya. setelah beberapa musim ngeflop di bawah kuota Eropa. Eropa, stuck di zona Eropa ya. Iya, ini benar-benar parah banget ya menurut gua. Carrick aslinya sih statement ini tuh Roy Keane tuh nyindirnya bukan sama Carrick aja, dia juga nyindir Xabi Alonso, nyindir pelatih Chelsea yang baru. Jadi dia tuh menyayangkan pelatih-pelatih yang tidak berpengalamannya belum panjang tapi sudah melatih klub-klub besar. Dia tuh menyayangkannya hal itu. Tapi menurut gua ya kalau misalkan tidak dimulai kapan dapat pengalamannya gitu. Iya, kalau begitu harus berkaca pada Pep Guardiola di 2009-nya Barcelona dong ya. Itu kan ibaratnya belum melatih di mana-mana langsung FC Barcelona Dan kan. menurut gua kalau misalkan tadinya pelatih itu pengalaman harus melatih klub kecil dulu. Nah, pasti sukses ketika melatih klub besar. Iya. Itu bukan standar dan juga bukan menjadi jaminan. Kita Iya, tahu tidak kan menjadi- Xavi Hernandez ketika Betul. pindah ke Barkanya kayak gitu. Walaupun Iya. emang itu salah manajemen ya. Salah Xabi manajemennya. Alonso juga memang sukses di Bayer Leverkusen, tapi ketika di Madrid seperti itu ngeflop juga gitu. Jadi menurut gue tidak ada jaminan seorang pelatih baru itu harus melatih klub kecil dulu gitu, baru Betul. kemudian dapat pengalaman melatih klub besar gitu. Ya. Ya dari hasil ini aja Michael Carrick sudah membuktikan. Iya, apalagi dengan hasil yang nggak main-main ya, 2 laga melawan tim raksasa ya kan, pemuncak klasemen dan juga kedua klasemen. Iya. Kan kurang apalagi Michael Carrick ini setelah pensiun sebagai pemain, dia kan selalu stay di MU. Iya. Entah itu dia di coaching staffnya atau apa segala Bahkan macam. di eranya Ronaldo comeback kan dia jadi asisten pelatih. Iya, asisten pelatih. Ibaratnya Michael Carrick itu orang yang paling tahu isinya Manchester United Iya. gitu. Makanya kan mungkin kalau menurut gue ya, kesampingkan nyari pelatih yang ini ya, yang top ya. Kadang-kadang pemain itu cuman butuh trust ke pelatihnya dan pelatih trust ke pemain itu udah Iya. cukup loh Sen padahal. Iya, karena kan kita tahu ya pemain sepak bola kalau misalkan udah di klub gede pasti kualitasnya bagus dong ya. Kualitasnya pasti Jadi bagus. benar-benar harus saling percaya aja. Harus saling percaya. Ibaratnya ya inilah lagi-lagi masalah MU kalau menurut gue ya, untuk menguji pelatih itu bagus apa enggak, kasih waktu yang jangan singkat gitu. Ibaratnya 1 atau 2 musim lah ya. Coba progresnya seperti apa. Jangan baru berapa match langsung udah langsung rumor-rumor nyari pelatih top. Jadi nggak kebayang perasaan si Michael Carrick. Iya. Dia lagi ngebangun, lagi jaga Manchester United ya. Tetapi media itu menggembar-gemborkan MU sedang nyari ini sama kayak kejadian waktu Rangnick. Waktu Rangnick datang juga kan itu yang handle sempat Carrick dulu kan, kalau nggak salah kan. Ternyata datang cuman beberapa, nggak sampai 1 musim sudah ganti lagi. Dan juga kan kalau misalkan pelatih dipecat di pertengahan musim, ya wajar kalau misalkan tadinya sebelum dia ngelatih peringkatnya 4 besar kemudian langsung ke 10 bawah gitu. Iya. Ini mah kan dari pertengahan naik ke 4 besar berarti kan membawa tren yang positif untuk klubnya sendiri kan gitu. Betul, harusnya ya. Ya sama kejadian sebelum Amorim kan di tangannya siapa, Van Nistelrooy ya. Iya. Itu kan lagi bagus-bagusnya diganti. Ini terjadi lagi Carrick. Ya untung Carrick itu masih tetap stay loyal di Manchester United. Bayangin kalau nggak ada sosok Michael Carrick bakal kayak gimana anjir. Siapa yang mau ngelatih Manchester United? Iya, apalagi kan seperti yang kita tahu kan, menjadi pelatih Manchester United adalah pekerjaan terberat sedunia anjir. Pekerjaan paling stres. Paling stres di mana itu akan merusak CV semua orang. Dan ada hal menarik juga dari kemenangannya Manchester United terhadap Arsenal ya. Jadi di media sosial khususnya X itu Manchester United benar-benar mendapat julukan baru. Apa itu? The Butcher ya. Oh, The Butcher ya. Dia benar-benar jadi The Butcher karena penjegal.
Menjegal, betul Nah, betul. jadi kekalahan Manchester City membuat Arsenal gap poin dengan posisi keduanya jauh menjadi 8 Iya, poin. Dan gara-gara Arsenalnya kalah, dikalahin oleh MU lagi. Nah, gap poinnya kembali menjadi 4 poin. Ini benar. benar-benar MU tuh musim ini menjadi peramai klasemen anjir. Jadi title Betul. race itu benar-benar sangat sengit gitu, Iya, sangat sangat betul. panas. Ya gara-gara jadi gue udah ngalahin Manchester City nih. Arsenal kan bersyukur ya. Terima Iya, kasih harusnya. kepada MU. Betul. Nah, ternyata MU juga di Smackdown lagi sama Arsenal juga di Smackdown Betul lagi lagi sama sama MU. MU dan benar-benar title race-nya itu benar-benar wah sengit lagi. Sengit lagi, Jadi betul. di posisi pertama klasemen itu ada Arsenal dengan 50 poin dan di posisi keduanya 46 poin City, posisi ketiganya Aston Villa juga 46 poin. Jadi Waduh. Arsenal tuh musim ini dikejarnya bukan sama City doang, sama Aston Villa juga. Dan di posisi keempatnya ya ada Manchester Ada Manchester United yang United. kemungkinan naik ke posisi ketiga agak susah karena gap poinnya 8 poin dengan Oh iya, peringkat ketiganya yang paling gitu. ketiganya Jadi ya. benar-benar Manchester United ini keren banget menurut Keren. gua. Di dua pertandingan terakhir dan juga debutnya Carrick itu benar-benar membawa atmosfer lagi di Iya, Liga Premier betul. League untuk title race gitu. Iya, betul. Karena benar-benar anjir. Ternyata Arsenal banyak yang ngomong quadruple akhirnya ke Premier League tidak semudah itu. Iya, Itu langsung iya. dicegal langsung sama MU anjir. Langsung panik ya, ibaratnya ini ada raksasa yang mulai terbangun lagi nih. Mm, Kalau iya memang ada tsunami trofi, waduh ini keren banget sih untuk Manchester United ya. Kita tunggu saja nih karena para fans sudah mulai jumawa nih kan. Iya, dan juga seperti masalah-masalah klub besar Liga Inggris selain Manchester City ya. Karena memang mereka itu cepat puas di satu dua pertandingan gitu. Iya, betul. Kita tunggu saja karena semua masalah klub-klub besar selain Manchester City itu satu di Liga Inggris, konsistensi. Mereka Iya, tidak bisa konsisten sampai akhir musim. apalagi siklusnya tuh kadang-kadang selama bertahun-tahun sama. Jadi samanya begini, menang, 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 supaya nanti pas kalah lebih lucu lagi. Iya. Kalau untuk Manchester United kan begitu siklus dari fansnya. Jadi kita langsung lanjut ke rumor selanjutnya ya. Breaking news selanjutnya ya. Nah, ada breaking news selanjutnya datang dalam sepak bola dalam negeri ya, yaitu dari EXO PSSI menanggapi soal banyak pemain naturalisasi timnas Indonesia yang main di BRI Super League. Yang seperti kami sampaikan, pertama ini pilihan mereka. Kami tidak bisa tahan mereka, kami tidak gaji mereka, ujar Arya. Mungkin beda kalau kami yang menggaji mereka, pasti bisa diarahkan. Tapi ini soal pilihan mereka dan hak asasi mereka juga. Kami tidak bisa tahan, jelas Arya lagi. Mungkin karena banyak pemain naturalisasi datang, kualitas liganya naik sehingga membuat pemain-pemain naturalisasi mau datang. Tidak hanya pemain naturalisasi, banyak juga pemain top yang mau datang karena kualitas kita. Tutur tangan kanan Ketua PSSI Erick Thohir tersebut. Waduh, ini yang lagi seru banget nih, saya banyak Nah, dibahas sebelum nih. ini gue mau tanya ke pendapat lu dulu mengenai di season ini pemain diaspora yang kita harapkan berkarir panjang di Eropa ataupun di kelas Asia lah gitu. Kenapa mereka kembali ke BRI Super League? Kalau menurut gue mah setujunya gini ya, mereka kan biasa main di Eropa ya, meskipun Liga 2 atau Liga apa ya. Tapi mereka itu pertama tahu atmosfer sepak bola di Indonesia. Kedua, mungkin dari kacamata pemain profesional bisa melihat bahwa ini nih udah mulai baik nih secara kualitas liganya. Karena nggak mungkin dong, kalau mungkin kalau untuk pemainnya udah tua banget, oke lah itu cuma menghabiskan waktu sebelum pensiun. Tapi kan yang datang masih muda, kayak Eliano Resner, apa segala macam. Jadi kalau menurut gue mah ini juga hitung-hitung apa ya, mereka itu betting percaya bahwa bermain di Liga 1 itu adalah pilihan yang tepat karena liganya sudah membaik secara kualitas gitu Sen. Kalau menurut gue mah ini kabar baik ya, gue setuju banget loh. Setuju begini, ibaratnya ketika banyak pemain-pemain diaspora yang main di Liga 1-nya, apalagi menarik pemain-pemain asing. Jadi kan Liga 1 itu memiliki daya tarik baru Sen. Ibaratnya banyak Dari loh. media-media luar. Iya, media-media luar kayak oh ternyata lebih disorot lagi, lebih baik lagi. Yaitu harapan kita berdua di sini pengennya ya mungkin untuk sekarang pemain diaspora, pemain asing itu banyaknya ke klub-klub papan atas, klub-klub yang punya nama besar seperti Persib dan juga Persija yang rumor pemainnya tuh gencar banget ya kan. Nah, gue berharap ketika
menarik minat untuk bermain di Liga 1, akhirnya klub-klub yang lain yang papan tengah, papan bawah juga melakukan hal yang sama, atau para pemain yang bermain di liga luar itu melirik dan akhirnya mau bermain di klub mana saja, yang penting Liga 1. Nah, jadi ini di point of view-nya netizen ya, setelah banyak sekali pemain diaspora yang pindah ke BRI Super League. Jadi mereka tuh ingat perkataannya M. Tahir ketika awal-awal diaspora itu benar-benar PSSI benar-benar gencar naturalisasi gitu. Iya. Nah, dia kan gue lupa pemain mana ya M. Tahir, tapi dia pernah berstatement pemain di Liga 1 itu tidak kalah kualitasnya dengan para pemain diaspora. Coba aja kita match pemain lokal dan juga pemain diaspora gitu. Jadi itu sempat jadi ini lagi karena kan netizen ketika pemain diaspora itu berdatangan mereka senang karena bermain di Liga Belanda, bermain di Liga luar lah pokoknya. Kok kenapa sekarang mereka balik ke BRI Super League? Kalau menurut gua yang disayangkan itu gini, kalau untuk media-media yang media luar pengen nyorot Liga Indonesia, wajar untuk pemain sekelas Tom Haye. Iya. Itu wajar karena memang udah di usia-usia habis kalau misalkan di Eropa ya, karena udah 30 ke atas. Tapi yang disayangkan itu seperti Rafael Struijk, Ivan Jenner yang masih 24 tahun, kemudian Eliano yang masih muda banget gitu. Kok kenapa main ke BRI Super League? Itu kan yang disayangkan oleh para netizen. Dan setelah berita ini memanas juga banyak netizen yang benar-benar respect ke pemain-pemain yang memilih abroad. Walaupun gajinya itu kan jauh banget. Menurut pasti. Asnawi sendiri, gaji yang ditawarin di Indonesia itu hampir 2 kali lipatnya daripada gaji dia sekarang di Korea. Gitu. Tapi dia memilih untuk stay di Korea. Mungkin kan pemain beda-beda ya. Menurut gua wajar kalau pemain-pemain yang udah di usia apa ya, sudah di akhir karirnya seperti Tom Haye gitu. Apalagi kan pemain-pemain diaspora lain yang kesini siapa ya yang tua-tua ya, kebanyakan yang masih muda. Muda sih Apalagi rumor-rumor kan Ragnar, apalagi yang terbaru Shane Patinama, apalagi yang terbaru dari Persib ya, Dion Marks itu masih 20-an tahun masih ya. muda banget Itu ya. kok kenapa mainnya di sini? Dan juga ini siapa yang main di Bali itu yang main di Bali Jane Evans. Oh, Jane Evans ya, masih muda ya. banget. Masih muda. Kok kenapa mainnya di BRI Super League ya? Tapi point of view gue sendiri ya daripada tetap di Eropa dan lu bukan pilihan pertama bahkan lapis ketiga, menurut gua balik ke BRI Super League itu pilihan yang tepat. Nah itu dia, gue setujunya ambil sisi positifnya ya. Iya, jadi ada sisi negatif dan juga sisi positif ya. Jadi sisi positif gua tuh sekarang kan BRI Super League lagi bener-bener apa ya, media-media luar sudah tahu kalau Indonesia itu sarangnya netizen gitu. Betul. Jadi entah kualitas dari sepak bolanya memang kita masih benar-benar di bawah ya, tapi kualitas medianya itu kita kan memiliki basis supporter yang rame. Jadi mulai dilirik-lirik sama media luar dan juga mungkin pemain-pemain Eropa yang lain di sini gitu. Apalagi scouting klub dari Eropa tuh sudah mengincar BRI Super League. Menurut gua karena di Liga 1 dan juga Liga 2 ini ada sedikit efek kenapa pemain diaspora pada datang ke BRI Super League. Ada salah satu efeknya. Apa itu? Kembali ke omongan M. Tahir tadi. Dia kan ngomong pemain lokal sekarang tidak kualitasnya hampir sama lah. Tidak kalah dengan pemain diaspora. Tapi ketika pemain diaspora datang ke BRI Super League, mereka mendominasi liga menurut gua. Dan pemain-pemain yang tadinya mendominasi liga di Liga 1, sekarang mereka mainnya malah banyak yang pindah ke Liga 2. Dari situ kan kita sudah tahu ya kualitasnya memang beda gitu. Dan memang sekarang pemain-pemain diaspora itu benar-benar apa ya, yang menguasai Liga 1 dan benar-benar disorot gitu. Betul. Nah, kembali lagi ke omongan gue tadi, daripada lu bermain di Eropa jadi lapis kedua atau lapis ketiga yang ada pun yang menjadi camat di bangku cadangan mati ya gitu. Mending juga balik dulu ke BRI Super League karena ketika lu balik ke BRI Super League, lu dapat menit bermain. Nah, betul. Dan juga bisa menunjukkan performa dan juga bisa membuktikan diri. Nah, dari situ kan seperti Eliano yang menjadi andalan Persib di AFC gitu. Seperti apalagi Shane Patinama dan juga jika Ivar dan juga Ragnar Orotmangun jadi ke Persija, mereka kan pasti jadi starting 11 gitu. Betul. Nah, mereka jadi apa ya? Benar-benar dapat menit bermain dan mungkin dari pengalaman mereka bermain di BRI Super League dan menonjol itu dilihat oleh agensi-agensi atau klub-klub di luar Eropa gitu daripada ngevlog di Liga Eropa terus-terusan dari jadi cadangan mati gitu. Iya, bener sih. Iya kan kalau pemain-pemain yang tetap stay di Liga luar seperti Asnawi, Habner ya, Ijes,
sama Kevin Dix, mereka stay karena mereka jadi starting 11 Iya, nah gitu. iya kalau itu beda kasus ya Sen ya. Iya, kalau jadi Ijes kita tahu jadi starting 11 kan di Serie Iya, A. Kevin Dix di Mönchengladbach jadi starting 11. iya, Asnawi dan juga sekarang Habner nih yang keren banget ya. iya lagi Iya, gacor-gacornya dan ya. juga lagi diliput sama media-media luar Iya, karena permainannya beda banget kan. Itu ini keren banget ya. Menurut gua pemain-pemain yang datang karena mereka belum mendapatkan tempat gitu. Menurut gua mereka balik ke sini itu untuk kembali ke Eropa menurut gua. ya kalau menurut gue mah ibaratnya beberapa pemain kayak termasuk Eliano, kayak nanti Ivar sama Sen Patayama ya. Hmm. Kalaupun mereka akhirnya memilih untuk bermain di Liga 1, mungkin pertimbangannya ada ini ada beberapa. Yang pertama susah untuk mendapatkan klub di Eropa atau ya sama seperti yang lu bilang tadi bahwa di sana kurang dapat menit bermain. Dan ketika ada tawaran, ya mungkin lebih baik all out main tiap minggu di Liga Indonesia dulu ya ibaratnya untuk bisa menjaga performa mereka Iya. juga ibaratnya kan. Tapi yang gue ini begini Zen, kita kan gue pribadi ya secara liga di ASEAN, liga yang paling kompetitif dan bagus itu di Thailand. Kalau menurut gue Iya, pribadi, emang Thailand dan Vietnam kan. Thailand dan Vietnam. Nah, gue berharapnya apakah orang-orang Indonesia, pecinta sepak bola di Indonesia tidak pernah berpikir bahwa Indonesia juga bisa loh meningkatkan kualitas liga yang nantinya akan menyamai bahkan lebih baik lagi daripada Liga Thailand Nah, dan menguasai region iya. Asia Tenggara. Bahkan jangan jauh ke Thailand, tetangga kita lah Malaysia. Iya, Itu Malaysia. enggak ada banyak beberapa kasus pemain-pemain yang udah tua datang ke Indonesia itu sebelumnya main di Liga Thailand. Oh iya ya. Jadi sama seperti coach Persib aja, Bojan Hodak, dia kan tadinya di Liga Malaysia. Iya. Bukan ke Indonesia, Ciro dan juga segala macam pemain yang sekarang jadi top tier di Indonesia. Iya. Itu masa tua, udah di masa tua. Nah, masa prime-nya mereka ketika masih 28, 29 dan 30 tahun, mereka lebih memilih Malaysia. Nah, itu dia itu kan berarti bukti bahwa liga kita masih jauh di Masih bawah jauh, betul. Malaysia dan juga Iya, Thailand kan. jadi banyak pemain luar yang memiliki kualitas bagus ketika masuk ke ASEAN, ke Asia Tenggara. Liga Thailand, Liga Malaysia, baru Liga Indonesia, kita gitu. Dalam betul. artian kan liga kita masih di bawah banget gitu. Masih sangat di bawah dan gue juga setuju emang gak heran ya secara liga kan kita kurang stabil kan. Ya makanya gue sih harapannya itu bisa berdampak ke liganya itu sendiri gitu Sen. Bukan hanya ini ya. Tapi mungkin kemarahan beberapa netizen tuh begini Sen. Ibaratnya ketika jor-joran mendatangkan pemain diaspora untuk timnas ya. Ada sebuah opini yang mengatakan bahwa ya kalau pemain lokal mau bersaing lebih baik pemain lokal itu abroad ibaratnya bermain di luar apa segala macam. Oke lah, ada program untuk pemain lokal bermain di luar seperti Asnawi, seperti siapa yang main di Jepang tuh Arhan apa segala macam banyak Egi juga kan termasuk Egy banyak sudah balik sekarang. sudah balik lagi. Iya, Ibaratnya Egy Dewa. ketika pemain lokal berusaha untuk main ke luar, kenapa justru diaspora yang selama ini main di luar ditarik ke sini? Jadi kayak dilematis Bukan tapi ditarik, malah memilih untuk di sini. Tapi kalau menurut gue mah ya harusnya jangan disikapi dari sisi negatif, Iya. tapi lebih ke pandanglah dari sisi positifnya. Soalnya ini bukan berdampak pada klubnya saja, bukan hanya berdampak pada Persija yang akan mendatangkan 3 pemain timnas, tapi berdampak pada kualitas liganya itu sendiri. Kalau menurut saya begitu sih. Iya, jadi untuk supporter Persija kan ketika Thomae dan juga Liano menandatangani kontrak dengan Persib yang nggak senang kan fansnya The Jackmania ya. Iya. Juga beberapa dari pecinta sepak bola yang lain selain Boboto gitu. Nah, tapi kan ketika sekarang dibalik Sain Batinama masuk ke Persija Iya. gitu, mereka berstatement yang beda lagi. Beda gitu. lagi. Ya gitu. Jadi ketika para pemain diaspora yang kita tahu bermainnya bagus dan memiliki kualitas balik ke Indonesia, benar jangan dilihat keuntungan klubnya saja Iya. karena mereka juga balik Indonesia itu secara tidak langsung menaikkan kualitas Iya. bahkan pemain lokal. Iya, Karena pemain lokal harusnya ya jiwa bersaingnya itu muncul dong ketika pemain-pemain diaspora ini balik ke Iya. Liga 1 gitu. Kan mereka harus berebut Betul. starting 11 dengan pemain. Contoh lah sampai sekarang yang masih bisa bersaing menurut gue pemain lokal yang masih bisa bersaing dengan pemain-pemain diaspora ya Rizky Ridho yang Iya, masih bisa menjadi starting 11 bahkan jadi kapten di Persija gitu. Iya. Dan juga di Persib ada Beckham tuh benar-benar bisa bersaing dengan yang lainnya walaupun posisinya memang beda ya dengan Eliano dan juga Tom Haye, tapi kan dia mainnya keren banget menurut gue.
Nah, bahkan ibaratnya kalau yang tadi lu bilang bahwa ketika pemain-pemain yang berkualitas itu datang ke Liga 1, akhirnya pemain-pemain lokal yang biasanya mendominasi di Liga 1 kan akhirnya turun main di Liga 2. Hmm. Nah, justru kalau dilihat dari sisi positifnya, itu positif banget, Sen. Positifnya seperti ini. Jadi bukannya menurunkan kualitas liga, tetapi menaikkan kualitas Liga 2-nya. Jadi kualitas Liga 1 justru Iya, lebih meningkat iya. lagi karena Jadi kedatangan yang benar-benar super grade ya iya Liga super 1 grade. tuh. Jadi Bukan grade A lagi ya, jadi grade A misal plus. sebelum kedatangan pemain asing, ibaratnya Liga 1 tuh ada di grade berapa ya? Hmm. Kedatangan pemain yang kualitas bagus akhirnya meningkat. Nah, ketika pemain-pemain lokal yang mendominasi Liga 1 main di Liga 2, otomatis kan kualitas Liga 2-nya juga ikut Iya, naik. jadi grade A karena Jadi pemain-pemain sekelas Liga 1 iya ya. Liga 1 justru di situ. Jadi kita tuh harus POV-nya tuh liga gitu, jangan Iya. klub, jangan apa itu. Kita harus POV-nya liga. Nah, ketika misal kan nggak mungkin ya ibaratnya banyak pemain itu numpuknya di Persija atau di Persib doang kan, Sen. Ketika ibaratnya sudah terlalu banyak lah pemain yang di Persib dan juga Persija, kan kalau target kalau menjadi pasar ya, kalau Liga 1 tuh jadi pasar yang menarik gitu ya. Pemain-pemain itu akan masuk ke klub manapun. Iya. Misalnya klub mana nih yang belum ada, yang masih kurang pemain, Iya, heeh. yang masih bisa nampung gitu Iya, kan akhirnya kan kan gitu. kayak Jens Raven ke Bali, terus Iya, ada ke Raven Bali, Struijk ke Dewa gitu, ke ke Dewa Dewa. United. Kan Kan itu benar-benar secara ya sekarang tidak hanya Persib dan Persija yang memiliki skuad mewah ya. iya skuad Jadi mewah. klub-klub lainnya juga mulai gitu. Mulai kebagian lah ibaratnya Iya, kan, betul. kebagian pemain lah gitu. Jadi tadi statement gue tuh gini, intinya pemain yang tua mungkin ingin menghabiskan karirnya di Indonesia itu wajar menurut Wajar gue. ya. Tapi untuk pemain-pemain muda kita juga harus ngambil positifnya tadi ya. Positifnya. Mereka harus dapat menit bermain Menit supaya skill bermain. tidak hilang kan gitu. Dan mereka juga wajib dong, maksudnya bisa menunjukkan skill mereka ketika jadi pilihan utama di BRI Liga 1. Kan apa pasti dari klub-klub luar juga pasti ngelihat dong Iya ketika pasti. pemain ini dapat menit bermain ya dari talent scouting aja mereka kan nyarinya yang bermain bukan lihat dari Betul. latihan kan gitu. Betul, Kalau betul. mereka dapat menit bermain otomatis apa klub-klub luar juga pasti tertarik Betul. gitu. Soalnya kan ya dari dulu-dulu juga banyak pemain Indonesia yang abroad, Bambang Pamungkas, Andik Firmansyah, Egy pernah di Liga Eropa loh. Iya betul. Gitu. Maksudnya kan pasti menurut gue yang muda mereka kembali ke sini hanya untuk mengambil menit bermain dan juga pastinya akan balik lagi Balik gitu. lagi Pasti kalau misalkan mereka bisa membuktikan dirinya ya ketika ada pemain yang hebat pasti itu karirnya bisa naik lagi ke Eropa lagi pasti yang klub-klub Eropa juga kan pasti apa talent scouting ke BRI satu liga ya BRI Liga 1 gitu Super League ya. Jadi ini relate banget sama ceritanya Jay Idzes. Jay Idzes itu pernah mengatakan bahwa dia sangat berterima kasih pada coach Sintayong. Kenapa? Karena Jay Idzes ini kan di Eropa kurang dapat menit bermain. Iya. Sehingga pemain itu nama tenggelam ya kalau jarang main kan. Akhirnya di timnas dikasih starting dan bisa perform gitu Sen. Iya. Nah, media kan menyoroti Indonesia pada saat Iya, itu. betul. Ya kan? Nah, Jay Idzes itu namanya ibaratnya market value-nya naik karena Iya. performa dia di timnas sehingga akhirnya dilirik di Serie A kan. Iya. Bahkan ke salah satu klub yang gue senang jersinya paling bagus seperti itu seperti Louis Vuitton dan Gucci Iya. ke Venezia kan Ke Venezia, ya. Itu itu gue senang dia. banget anjir waktu JIJ ke Venezia karena jersinya bagus ya. Itu kan ketika performa JIJ di timnas bagus, itu sebelumnya ada rumor Juventus tertarik, Iya, ada betul. rumor klub-klub besar tertarik. Itu kan bukti bahwa apa ya, yang penting menit bermainnya dulu gitu. Nah, apalagi begini. Timnas Indonesia sekarang itu targetnya bukan ASEAN lagi. Kita targetnya AFC, Asia. Nah, sedangkan kalau ASEAN kalau menurut gue lebih klubnya yang targetnya ASEAN. Iya. Kalau menurut gue jadi ibaratnya secara timnas targetnya sudah Asia. Nah, di level klub nah targetnya udah masuk ke Asia Tenggara, masuk ke Asia. Jadi benar-benar sama-sama maju gitu saya. Iya. Bener juga sih kan sekarang gua apa ya lebih nggak apa-apa lah nggak juara AFF juga yang penting nggak AFC dong Iya, AFC, gitu karena kan dari level juga kan ya memang harus naik level kalau misalkan kalian masih fokusnya Indonesia harus juara AFF ya balik aja ke 2010 kalau kayak gitu. Betul, ini kan udah beda ya. Kita kan harus maju. Siapa tahu nanti ya di masa ya mungkin timnas Indonesia itu baru mulai masa keemasannya. Siapa tahu nanti akan ada skuad timnas Indonesia di mana pemain starting 11-nya itu targetnya Asia dan untuk ASEAN itu bisa pakai
pemain lapis kedua, tapi sama kualitasnya. Iya Itu betul. kan pasti keren banget. Sedangkan pemain-pemain muda kayak Jen Reven kan juga lagi gacor-gacornya juga kan. Iya, apalagi kemarin main di Bali dia nyetak gol ya walaupun ujung-ujungnya imbang dengan Semen Padang, Iya, tapi menurut gua keren lah Jen Reven dan dia kan dimainin full ya di betul. Balinya ya. Nah, apalagi Jen Reven kan secara usia dia sudah bisa kompetitif di Liga 1 kan keren banget, Sen. Bahkan menurut gua belum terlalu, dia masih terlalu muda, Masih masih muda. 19 tahun. Secara fisik tuh masih belum, harusnya Iya. susah lah kalau untuk catch up di Iya, Liga 1 susah. kalau pemain lokal susah, pemain lokal susah, pemain benar. lokal yang di usianya Benar, Jen benar. Reven itu kan susah. Susah. Ya, satu-satunya yang sampai sekarang bisa bersaing senior cuma Beckham Putra Beckham bahkan Putra, yang benar-benar dari 17 tahun bisa masuk ke tim senior, tapi Benar. pemain lokal yang lainnya nggak ada. Masih nggak ada, masih usia segitu susah lah catch up di Liga 1 ya. Nah, kita kan ngomongin kualitas Liga 1 ya. Kita lanjut ke breaking news yang Oke. terakhir dan ini masih membahas tentang kualitas Liga 1, BRI Super League yang sekarang. Nah, apa nih, Sen? Datangkan Levin Kurzawa, akun Persib Bandung collab dengan akun jawara Champions Eropa yaitu Paris Saint-Germain. Anjir, ini akhirnya resmi ya. Kita Gua sudah kawal tambahin ya. dulu. Apa tuh? Persib tidak hanya collab posting dengan Paris Saint-Germain. Berita kedatangan Kurzawa kemarin di GBLA diposting oleh official Instagramnya FIFA World Cup, Iya. diposting sama official Instagramnya Liga 1-nya Prancis, Ligue 1. Ligue 1, Iya, bahkan Liga 1 Indonesia collab posting dengan Ligue 1. Betul. Akibat efek dari kedatangan Levin Kurzawa ke sini, Betul. bahkan satu-satunya Fabrizio Romano memberitakan Indonesia itu kedatangan Levin Kurzawa ke Betul. Persib. Ibaratnya kapan lagi transfer pemain Liga Indonesia di Here We Go langsung sama yang punya Here We Go, Iya, anjir. mungkin Persib sudah mendunia, Betul, sudah. tapi dengan kedatangan Levin Kurzawa, dunia tahu Persib itu main di Liga 1 Iya. Indonesia dan sekarang Liga 1 yang diketahui oleh orang-orang di luar gitu. Iya, banyak-banyak. Itu menurut gua apa ya, walaupun Persib mendatangkan Levin Kurzawa dengan kontrak sampai akhir musim doang 6 bulan karena memang banyak sekali faktor ya, tapi efeknya itu benar-benar dahsyat. Dahsyat Salah satunya banget sih. kan kemarin Persib main lawan PSBS Biak, gua nonton ya, Iya, dan setelah iya. match kan perkenalan Levin Kurzawa. Iya. Official Instagramnya Persib itu collab posting dengan Kurzawa, Iya. jadi bikin reels. Dalam 1 jam view-nya berapa coba? Berapa? Jutaan lah ya, nyampe. Berapa juta? Paling ada 1 juta. 5 juta. Anjir, 5 juta. Ini 1 jam. 40 menit gua baru 40 lihat. menit, buset, 5 Itu juta. udah 5 juta. Udah 5 juta itu angka yang gede banget sih, 5 Betul. juta anjir. Iya, dan Bener. dari komennya itu, jadi view 5 juta, yang like 200 ribuan ya, 200 ribu dalam 40 menit lah. Buset. Cuma Persib yang bisa gitu. Udah hampir setara Iya. Cristiano Ronaldo anjir Dan postingannya. isi komenannya itu bukan hanya boboto, bahkan dari orang-orang luar, dari Prancis dan segala macam yang sebelumnya sudah ngikutin Kurzawa semenjak dia main di Liga 1 di AS Iya. Monaco dan juga PSG. Oh, gila ya, berarti ya udah mulai tahu ya. Iya, sekarang kan udah mulai tahu ya. Dan ada satu lagi menurut gue efek yang kedatangan Kurzawa ini benar-benar bisa naikin Liga 1 sepak bola kita lah, otomatis Liga 1 ya. Liga 1. Ketika Essien datang ke Persib, menurut gua pada saat itu media sosial tidak seramai sekarang. Iya, betul. Ya, Apalagi belum Instagram, ada iya. belum ada TikTok, Iya, Instagram juga Indonesia masih belum dilirik sama sekali lah. Iya. Dengan datangnya Kurzawa, yang harus kita ingat, Kurzawa itu di-follow oleh Lionel Messi, Oh, iya. di-follow oleh Neymar, di-follow oleh Kylian Mbappe. Iya. Setidaknya ketika Kurzawa main, dia kan posting. Bener. Nah, orang-orang ini lihat nih. Apalagi Neymar nih, aduh di Santos gue diajak mulu ke Persib kan. Itu anjir. Itu kan bukan hanya menaikkan market value pemain, Betul. menaikkan market value liga kita. Liga kita, anjir. betul. Kan sekarang apalagi udah diposting oleh Fabrizio Romano. Fabrizio Romano seperti yang kita tahu dia agen sepak bola nomor 1 dong. Betul. Otomatis tahu nih, aduh. Jadi ada efek lagi kan, ketika pemain Indonesia pindah ke klub manapun otomatis followers klubnya di Instagram pasti naik. Berikut juga dengan pemainnya, bahkan kan Kevin Dix dan Mönchengladbach klubnya itu lebih besar followersnya Kevin Dix 1,9. Betul. Cuma 1,1. Secara tidak langsung kan selain skill, teknik dan segala macam yang harus dimiliki pemain, itu
benar-benar followers Instagram dan juga netizen Indonesia menjadi salah satu exposure untuk menaikkan market value pemain anjir. Makanya waktu gacor-gacornya timnas itu kan salah satunya FC Dallas. Iya betul. Itu kan sering ngepost Martin Paes waktu main di ini. Untung Paes nggak jadi ke Persib. Iya kan, untung. Nah, terus ketika tim-tim klub lain itu tahu exposure dari Indonesia, itu kan pasti memposting kayak Martin Paes di timnas ya. Banyak netizen Indonesia yang komen langsung di Instagramnya FC Dallas. Komennya tuh rata-rata seperti ini. Waduh, mereka sudah tahu caranya mau rame. Katanya kan gitu. Iya. Dan bener-bener waktu itu FC Dallas tuh bener-bener kayaknya adminnya dipegang orang Indonesia deh. Bisa jadi. Karena gue pernah bikin postingan ketika Paes dinaturalisasi, gue update story di Instagram dan dilihat langsung oleh FC Dallas gitu. Benar-benar FC Dallas itu. Nah, yang ada yang lebih unik, nggak tahu PSG, nggak tahu Fabrizio Romano, nggak tahu Liga 1 McDonald-nya, Ligue 1 Prancis yang posting, yang gue soroti itu captionnya. Apa sih? Ketika Kurzawa didatangkan ke Persib. Jadi dari Paris ke Paris Van Java. Asik, iya. Itu seperti itu. Memang itu adminnya orang Indonesia ya. Iya. Tapi itu keren, menurut gua keren banget. Yang Wawa Kurzawa itu. Iya. Itu menurut gua kan kedatangan Kurzawa itu lebih, walaupun kita tahu pemainnya kan sekarang rentan cedera dan segala macam, tapi tadi exposure yang dibawa Indonesia tuh benar-benar Persib ya. Penandatanganan Kurzawa tuh benar-benar membuat selain Persibnya, Liga 1-nya tuh benar-benar naik sekali. Iya, benar-benar naik sih. Nah, disorot. Nah, ada satu ibaratnya yang paling menarik itu ya mungkin nanti pemain-pemain entah itu dari Brazil, entah itu dari Portugal, mungkin bisa jadi suatu saat akan menjadikan Liga 1 itu opsi. Ya, seperti yang gue tadi, kayak Neymar tadi kan. Nah, kalau untuk Neymar meskipun mega bintang, dia usia udah harus masa pensiun lah ya. Iya, tapi kan untuk mendatangkan follower aja. Iya, Neymar tuh pasti, maksudnya pemain mudanya gitu, Sen. Iya, kayak misal kayak SSB Brazil, SSB Portugal, kayak ibaratnya kamu nanti kemana nanti ada orang yang pikir bahwa apa gue main di Liga 1 Indonesia aja gitu kan, pasti kan ada suatu saat kita pasti mencapai titik itulah kalau menurut gue mah. Nah gitu, jadi apalagi pemain muda tuh beda sama pemain yang usianya udah 30 ke atas. Pemain muda tuh sangat mementingkan exposure di media sosial, khususnya Instagram ya. Nah ada hal unik mengenai fenomena netizen Indonesia yang mulai dikenal dan juga barbar ya. Apa pemain-pemain gue yang soroti itu pemain-pemain Persib. Pemain-pemain Persib yang didatangkan musim ini, pemain luarnya ya, kayak Berguinho, terus semua lah, seperti Barba enggak sih, seperti Ramon Tanque dan juga yang lain. Mereka sebelum datang ke Persib, posting di Instagram, bahkan sebulan sekali aja enggak. Oh, sebelumnya? Iya, sebelumnya tuh enggak, di klub-klub yang dulunya tuh enggak. Yang stay cool. Iya. Bahkan posting itu ya bukan dia posting di Instagram, bukan ketika dia main pakai jersey klub, dia posting paling makan sama istrinya, sama pacarnya segala macam. Tapi ketika main di BRI Super League dan juga jadi pemain Persib, pertama followersnya itu naik drastis sampai ratusan ribu, dan setiap match mereka upload sekarang. Betul. Karena tahu di Indonesia khususnya di Persib itu sumber exposure. Betul. Sama kayak Tom Haye. Tom Haye kan aktif banget. Bukan pemainnya saja, istri-istri mereka, kekasih-kasih mereka itu sekarang ada istrinya Andrew Jung, pemain Persib striker. Dia itu sekarang sering makan seblak. Iya. Postingnya gitu karena exposure-nya dapet gitu. Sampai kayak waktu kejadian di Hamner kan kakaknya juga ikut terkenal. Padahal bukan pemain sepak bola itu kan. Apalagi sekarang Haye kan sama kakak adanya kan bikin podcast. Iya. The Haye apa juga lupa. The Haye W atau apa? Iya, The Haye W. The Haye W. Podcast itu kan datangnya pemain-pemain yang tadinya apa ya? Otomatis misalnya pemain Brazil sebelum datang ke Persib otomatis hampir 80% followersnya orang Brazil dong gitu. Iya. Karena pemain Prancis otomatis Kurzawa. Followersnya Lionel Messi, Neymar, Mbappe, dan hampir semua pemain Prancis timnasnya. Itu. Gue gak kebayang. Menurut gue selain Kurzawa ada salah satu nama yang harusnya datang ke Indonesia, pemain Prancis lagi. Siapa dia, Dan? Paul Pogba menurut gue. Wah, dia kan udah comeback di AS Monaco. Iya. Tapi ternyata performa di AS Monaco nurun lagi karena cedera lagi kan gitu. Menurut gue mending datang ke Liga Indonesia. Nah, buat teman-teman yang nonton episode kali ini, kita kan berpikir bahwa ada kemungkinan Paul Pogba main ya. Iya. Kalau nanti beneran terjadi entah itu berapa bulan kemudian, wah, klip ini akan kita posting lagi ya. Berarti tebakan kita benar. Kita benar. Harusnya Paul, dan ada yang menarik lagi. Ini
ya pemain terkenal pada masanya mungkin yang tahu sepak bola 2020-an, Jesse Lingard. Wah, Lingard kan apalagi pernah training camp di Bali United, Sekarang Dewa United ya. iya sekarang Lingard kan lagi tidak memiliki klub, Iya, tapi tidak. klub sebelumnya itu Liga Korea kalau nggak salah gue. Lingard itu satu agensi dengan Kurzawa. Wah, jangan-jangan. Agensinya orang sama, agensinya Jangan-jangan. sama gitu. Mungkin Lingard bisa datang tapi jangan di Persib lah karena kuota pemain asing Persib udah full. Kalau menurut gue mah paling ke Dewa. Soalnya kan pernah latihan training camp di Betul. Dewa Tapi juga. kalau misalkan kita ngomongin klub yang kuat mendatangkan pemain asing dari keuangan mungkin sekarang ya Dewa sama Bali. Iya, Sama Dewa. Bali United mungkin yang kuat. Oh, Ya yang Persija udah full lah. Udah jangan menurut gue jangan nambah lagi gitu. Apalagi Persija udah misalkan rumor Ivar sama Ragnar itu benar, itu kan masih pemain dianggapnya Indonesia. Kuota Iya. pemain asing masih ada ya. Cuma untuk Persib dan Persija udah lah. Udah Biarin lebih klub lain yang Iya. datangin pemain asing entah gitu. itu Persebaya atau apa ya. Nah, kalau untuk Pogba gue tertarik karena culture Indonesia pasti cocok banget sama Iya, Pogba. apalagi dia kan Islam. Dia kan Islam, dia nanti bisa wartakjil ya kan di Iya. sini, Dia bisa taraweh. Dia bisa ikut pengajiannya Mama Gufron. Mama Gufron Sunda. Jadi aliran sesat jadi anjir. bisa bahasa semut. Ini macam apa ini di Prancis kagak ada ini. Menurut gua anjir. apalagi Pogba kan kita tahu dia kan pemain yang nyentrik di media sosial ya. Iya, Mungkin dia nyentrik. tertarik ke Indonesia karena Pogba itu kan benar-benar disanksi bukan karena dia sempat rehat karena disanksi penggunaan Doping obat ya. doping ya, bukan karena performa yang turun. Iya. Kualitas Pogba salah satu hal kenapa Prancis 2018 juara ya Pogba itu leadershipnya juga keren banget. Kipas umpan-umpan kuncinya banyak banget itu. Betul. Gitu. Mungkin Pogba bisa datang ke Indonesia. Bisa, ada kemungkinan. Ya mungkin ya Levin Kurzawa ini membuka gerbang sih untuk pemain Eropa. Nah, sih. dan menariknya gini, Levin kan gua kan ngikutin PSG ketika Kurzawa ada di PSG. Iya. Sama bareng Messi dan Neymar gitu pada Iya. saat itu. Bahkan enggak, Kurzawa tuh udah dicadangin tapi masih di PSG dan Iya. kemudian dipindahin ke Fulham pada saat itu. Kurzawa adalah salah satu pemain yang dekat dengan Neymar, Mbappe. Iya. Dan pemain-pemain kayak Paredes, Di Maria. Iya. Jadi gua kan sempat ngikutin story-story Instagramnya. Jadi kan walaupun satu klub belum tentu main nongkrongnya bareng. Iya, kan, belum tentu satu circle ya. Nah, Kurzawa itu satu circle sama Neymar. Bahkan ketika Neymar di PSG, sering ngopi-ngopi makan pesta bareng gitu. Gue nggak kebayang gini. Nanti Neymar WA Kurzawa. Kur lagi ngapain, Kur? Terus Kurzawa pop lagi makan seblak anjing. Dan ada satu lagi menurut gua efek yang bagus kedatangan Kurzawa ini karena dia memiliki relasi-relasi pemain top ya, yang sekarang udah di penghujung karir dan pastinya kan keluar dari Eropa mencari liga-liga yang di bawah lah ratingnya gitu. Nah, salah satu hal yang menarik itu salah satu pemain asingnya Persib yaitu Serginho Van Dijk. Van Dijk itu kan ketika bareng sama Aliando, Ezekiel Enduasel. Itu kan disebutnya Aliando. Karena dia sama Serginho Van Dijk ya. Iya, Jadi Van Dijk sekarang udah pensiun, tapi dia tuh dekat banget sama Pak Haji Umu. Iya, anak kesayangan ya, pemain kesayangan. Tapi sekarang Van Dijk lu tahu nggak jadi apa? Jadi apa? Jadi agent. Oh, sekarang dia agent Iya. ya. Wow. Dia tuh jadi agent. Jadi dia kan Belanda. Nyari pemain-pemain muda Belanda bisa cocok nggak nih main di Indonesia? Iya. Dan sebaliknya, nyari-nyari pemain muda Indonesia yang mau diorbitin ke mantap itu iya. Ibaratnya. Nah, kalau misalkan Kurzawa itu nanti ujung karirnya jadi seperti Van Dijk, jadi agent gitu. Mungkin kan dia bisa melihat wah pemain-pemain Indonesia ini banyak yang potensinya harus main di luar gitu. Bener, harus main di luar ya. Wah, itu jadi saling menguntungkan ya Sen ya, ibaratnya. Nah, sekalian gue ngomong ya. Jadi gini, ada beberapa pemain dan juga coach termasuk Rahmat Darmawan dan juga pemain-pemain asing yang pernah bermain di Indonesia. Kalau Boas Salosa masa prime-nya sekarang ketika era internet itu media sosial itu sangat besar, Boas itu bisa main di Eropa. Bener sih, setuju sih. Di masa prime-nya Boas bener-bener kalau nggak salah di podcastnya Boas sama Sport 77 ada tawaran dari klub Eropa. Wah, iya ya. Soalnya gaya permainannya udah kayak Adriano Brazil anjir masa prime-nya. Iya, apalagi kan Boas itu kan masuk ke timnas zamannya Peter White. Gua nggak tahu orangnya, tapi Peter White itu menurut Muhammad Al-Khatiri ya, emang orang Eropa Barat atau mana? Emang Boas itu cocok main di Liga Inggris. Iya, counter attack ya. Peter White itu berusaha membawa Boas ke Liga Inggris pada saat itu. Waduh, berarti sayang banget momentumnya. Ya Boas itu pada saat itu dia cerita karena memang
infonya kurang. Infonya kurang Andai juga. dia prime-nya sekarang gitu, mungkin Iya. bisa menurut gua. Nah, berarti kan ini akan jadi harapan untuk the next Buas generasi sekarang, Sen. Siapa yang Ya bisa kan? ngebobol Uruguay walaupun Iya. dibantai 7-1 Iya. anjir. Makanya Itu Suarez sama Cavani kaget Iya. Buas ngegolin di Iya, menit betul. awal, kaget mereka. Itu bola. udah tendangan keras ya. Iya, Emang ini keren banget benar-benar sih. efeknya bagus banget ya. Dari sini kita tahu bahwa liga bukan hanya timnas saja, liga kita juga apa ya, kualitasnya naik dan memiliki masa depan yang cerah ya. Bener, gue sih berharap akan ada masa kejayaannya Persipura lagi, Iya. akan ada banyak generasi kecil itu ya, generasi muda gitu ya, yang mulai bercita-cita lagi jadi pemain bola, Iya, bener-bener bener. mengejar passion banget gitu, Bener. Sen. Dan ini juga menurut gua sangat bagus banget Indonesia pernah mengontrak Sintayong, bagus banget karena Bagus banget sekarang membuka ya. scouting itu benar-benar diperbaiki lagi dari usia dini, bahkan dari Iya. usia 7 tahun 8 tahun ya. Apalagi Hmm. sekarang kan mantan pemain seperti Firman Utina, seperti Coach Nova Arianto, Iya. benar-benar scouting pemain-pemain muda. Ini Bener. keren banget. Makanya seperti di episode sebelumnya, Liga 4, Liga 3 itu sangat berpengaruh untuk Iya. scouting, membantu scouting. Baru kejadian kemarin kan kita bahas Liga Iya. 4 ya. Sekarang kan PSSI rapat darurat. Wah, itu dia. Membahas Liga Mortal Kombat. Apa jangan-jangan nonton video kita ya, Sen? Kayaknya. Bisa Pak jadi. Erik. Nih lihat kita dibahas nih. Kita dibahas nih, aduh. Kita di sliding. Ini boleh juga nih kayaknya, Iya. boleh juga. Soalnya ya kan argumen kita kan jangan sampai dibekukan. Iya, Kita betul. setuju meskipun ada baku hantam, meskipun ada sliding-slidingan, tapi kita setuju itu proses yang diperlukan untuk membangun ekosistem Liga Betul. 3 dan Iya. 4. Itu sih. Mantap, makanya wah benar-benar ya kalau nanti banyak pemain. Nah, ini gue tuh dalam segala sesuatu pengennya menyikapi dari sudut ekonominya, Sen. Kalau misal liga kita jalan, banyak tukar pemain lokal main keluar, pemain luar main ke Liga 1, itu pasti membawa destinasi, menjadikan Indonesia sebagai destinasi tempat wisata. Iya, betul. Karena kan mungkin ya circle-nya Levin Kurjawa bisa main, akhirnya kan orang-orang di Paris juga penasaran ya. Bisa jadi di liburan tahun baru yang biasanya liburan kemana gitu ya. Wah, coba aja lah mau lihat Bandung itu kan. Selain tempatnya. Bali ya. Selain Bali, Betul. selain Bali. Soalnya gini, jujur ya, untuk di dunia sport, Indonesia itu benar-benar digemari banyak pelaku olahraga. Betul. Sama kayak fenomena Mandalika, Sen. Iya, betul. Banyak riders atau banyak pembalap-pembalap itu kan justru melokal, hujan-hujanan sama warga lokal, jogging sama warga lokal. Bahkan kan fenomena netizen Indonesia yang barbar tuh awalnya dari Mandalika. Dari Mandalika. Iya, dari MotoGP kan. Dari MotoGP. Karena si ininya tuh bener-bener katanya kan nyaman. Pertama dia betah karena makanannya enak. Kedua, orang-orangnya tuh friendly. Iya, mereka beli bensin eceran. Eceran. Yang jogging sampai gestur-gesturnya tuh udah kayak orang Indonesia banget anjir. Bahkan ada salah satu pembalap MotoGP ditawarin tuak sama warga lokal. Sampai yang paling lucu tuh kalau di luar negeri, di negara maju, hujan-hujanan tuh aneh. Iya, betul, aneh. Nah, ketika pemain yang di Mandalika itu, loh kok anak kecil pada hujan-hujanan, akhirnya ikut hujan-hujanan sama anak kecil. Nah, terus ada lagi, bukan cuma Mandalika. Gue pernah lihat postingan, ada pemain skateboard, kayak atlet lah ya, skateboard gitu ya. Itu kelasnya dunia, gue lupa namanya, tapi rambutnya gimbal. Nah, dia itu berkunjung ke Bali. Ya biasalah diundang untuk adu skill. Ketika dia sedang adu skill, dia tuh ditawarin mie ayam. Sampai dia nambah bermangkuk-mangkuk, Sen. Mie ayam doang, itu baru powernya mie ayam. Iya, belum yang lain. Belum yang lain. Terus dia ditanyakan, jujur seumur hidup saya, baru kali ini saya makan mie seenak ini padahal tampilannya aneh. Iya, betul. Ya waktu itu kayak apa ini? Pasti cicipin. Menurut orang-orang luar kan penampilan masakan-masakan Indonesia itu serem. Iya, karena ini putak banyak rempah. Iya, apalagi kayak mie ayam ini apa ada kuah-kuah ini. Tapi ya gue nge-highlight gini sport lainnya itu pas makan mie ayamnya. Ya benar-benar jadi daya tarik. Karena gue pengennya penjualan jersey banyak, UMKM meningkat di sekitar area stadionnya ya. Gue pengennya destinasi wisata kita juga ikut naik, Sen. Nah, selain itu sekalian aja pengen gue bahas. Kalau misalkan klub-klub kita mendatangkan pemain yang grade-nya A+, ya otomatis kan klub-klub kita selain di Liga 1-nya sendiri, mereka ada beberapa wakil Indonesia yang tidak hanya Persib yang bisa berbicara lebih di kancah Asia, AFC, karena ada salah satu
hal yang menurut gua kalau misalkan klub-klub kita bisa bersaing lebih kompetitif lagi, pendapatan mereka juga jauh lebih besar gitu. Betul. Ketika Persib berlaga di AFC, Persib itu ditayangan di DAZN. DAZN iya. itu DAZN. Itu adalah salah satu sekelas beIN Sport lah kalau di luar negeri. Jadi Persib itu mendapatkan hak siar dari DAZN. Itu kabarnya berapa triliun Persib dari satu match dari DAZN-nya aja. Gokil ya. Kalau liga kita bisa bersaing gitu, Bisa maksudnya bersaing. kualitas nggak apa-apa lah dari ranking dan kualitas cara mainnya masih di bawah, tapi mediocre aja dulu. Iya. Bisa mendatangkan sponsor-sponsor yang liga kita ditayangin di beIN lah. Iya, beIN di Sport. beIN lah. Itu Liga 1 dapat apa hak siar dari beIN Sport tuh berapa miliar aja, berapa triliun. Gue langsung kepikiran dana itu buat ini apa peremajaan stadion. Iya, Wah, diperbaiki tuh kualitas rumput, kualitas benchnya apa segala macamnya, tribunnya. Wah, bakal mantap banget sih. Dari sisi bisnisnya juga keren itu. Keren. Ya, ini mungkin awal liga kita membaik dan lebih baik lagi, semoga saja. Semoga saja. Harapan gue sih klub-klub akan bisa berbicara banyak di kancah Asia Tenggara dan juga Asia sih. Itulah ibaratnya tujuan kita tuh bukan cuma Liga 1, tetapi klub itu bersaing di kancah Asia Tenggara dan Asia. Timnas juga kan targetnya udah Asia. Ini bener-bener momentum yang bagus. Kalau misalnya bisnisnya jalan, pendapatan klub nambah gede. Yang paling senang itu bukan klub. Apa ya? PSSI dong. Oh bener, harusnya ya. Kita cari celah untuk didenda. Wah, itu dia dikit-dikit 75 juta. Baru selebrasi gini. Iya. Waduh, ini udah kayak tilang tuh, kayak orang ditilang. Jadi ada berita apa lagi nih? Kita seru banget nih untuk episode kali ini. Apa benar-benar euforia kemarin ya, Levin Kurzawa yang ngomong di GBLA yang halo Boboto terus atur nuhun, Sampurasun terus atur nuhun, itu benar-benar gue yakin, kan gue udah bilang gue ngikutin Kurzawa dari dia masih di BSI. Gue tahu kehidupan Kurzawa di BSI itu gimana gitu. Dia kan selain deket sama pemain BSI, deket banget sama pemain timnas Prancis. Makanya gue tadi kepikiran Paul Pogba. Iya, apalagi kan pernah main di Prancis juga timnas, kan. Kan masuk timnas. Masuk timnas. Bener ya, dari Paris sekarang di Paris Van Java. Kan Bandung itu Parisnya Jawa. Ya, itu kan captionnya PSG dan Ligue 1-nya Prancis. Berarti mereka tahu julukannya. Bukan hanya tahu, mereka setuju dengan julukan tersebut gitu. Iya bener, ini semoga saja pasti betah lah ya. Berarti kita manggilnya Mang Levin ya sekarang ya, karena main di Persib Bandung. Gue sendiri yang nonton Persib, gue tidak berharap lebih untuk permainannya kepada Kurzawa, karena memang Kurzawa sudah underperform, apalagi dia kena badai cedera ya. Dan Persib juga pinter, kontraknya cuma 6 bulan, biar ada resiko cedera, mereka tidak nanggung gaji kan. Nanggung gaji. Gue tidak berekspektasi Kurzawa main bagus di Persib ya. Ya main bagus syukur gitu. Cuma ekspektasi gue ya tadi Kurzawa bisa membawa nama Liga 1 dan juga Persib lebih mendunia lagi gitu. Dan menjadi magnet untuk pemain-pemain Eropa berdatangan ke Indonesia gitu. Karena itu kan baik juga untuk liganya sendiri kan. Iya, benar sih. Efeknya akan positif banget ya. So berarti untuk episode kali ini kita sudahi. Thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa kalau punya opini, pendapat, atau mau share pengalaman pribadi seputar sepak bola, kalian bisa drop di kolom komentar. So thank you banget. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode berikutnya.